نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan kita terakhir membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ke-38 dalam kitab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Hadisnya hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adhantuhu bil harb, maka aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidak ada seorang hamba pun yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang wajib-wajib. Berarti yang paling Allah cintai dari bentuk-bentuk ibadah adalah yang wajib-wajib. Makanya Allah wajibkan. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada sesuatu yang seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengannya yang lebih aku sukai melainkan yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, dan terus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang sifatnya anjuran-anjuran, hatta uhibba, hingga aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, akan menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtashu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya. Wa rijlahu, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta kepadaku akan aku beri, dan kalau dia mau berlindung kepadaku akan aku lindungi. Demikian disebutkan dalam hadis
dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, wa qala Zaid ibn Aslam, berkata Zaid ibn Aslam, ta'til malaikatul mu'min idah tadara wa taqulu lahu la takhaf mimma anta qadimun alaih fayadhhabu Allahu khawfahu wa la tahzan ala dunya wa ahliha wa abshir bil jannah. Orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijuluki dengan waliullah, wali-wali Allah, yang ciri-cirinya Allah sebutkan dalam ayat lain, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah gak akan ada rasa takut, gak akan rasa sedih, gak akan ada rasa sedih, yaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Berarti wali-wali Allah yang dicintai adalah yang beriman dan bertakwa. Di dalam satu riwayat dari Zaid bin Aslam, bahwa nanti orang mukmin yang demikian ketika matinya, ta'til malaikah, malaikat akan datang kepada mukmin, kepada orang yang beriman, idah tadara, kalau didatangi kematian. Ya, tadara dari kata hadir, didatangi, tetapi maksudnya didatangi kematian. Wa taqulu lahu, maka malaikat akan berkata kepadanya ketika matinya, la takhaf mimma anta qadimun alaih, jangan khawatir dengan apa yang engkau akan datangi nanti. Fayudhibullahu khawfahu, dengan ucapan malaikat tadi Allah hilangkan rasa takutnya. Allah hilangkan rasa takutnya. Wala tahzan ala dunya wa ahliha, jangan sedih dengan dunia dan orang-orangnya. Wa abshir bil jannah, dan beritakanlah berita gembira, yang bergembiralah dengan surga. Fayamutu, maka matilah orang tadi dalam keadaan tenang, tenteram, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Dan itulah tafsir dari ayat tadi, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah gak akan ada rasa takut, gak akan ada rasa sedih, karena malaikat nanti akan mengucapkan kalimat tadi, dan orang tadi langsung hilang rasa takut dan rasa sedihnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ja'atul busyra, karena telah datang kepadanya al-busyra, kabar gembira. Wa kharrajal Bazzar, dari hadis Abdullah ibn Amr dari Nabi SAW. Al-Bazzar juga meriwayatkan dari Abdullah ibn Amr dari Nabi SAW, beliau berkata, innallaha adhanna bimu'minin abdahu al-mu'min min ahadikum. Ya. Innallaha adhanna bimauti abdihi al-mu'min min ahadikum bikarimati malihi hatta yakbiduhu ala firashih. Qala Zaid ibn Aslam, qala Rasulullah sallallahu inna lillahi abdan hum ahlul mu'afah fi dunya wal akhirah. Di dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi, sangat berat untuk mematikan hambanya yang mukmin, seperti salah seorang kalian yang kehilangan hartanya yang paling berharga. Ini karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah merasakan yang paling susah atau yang paling berat adalah ketika mencabut nyawa seorang mukmin. Allah sangat sayang kepadanya, Allah sangat cinta kepadanya, tapi harus dia mati saat itu. Kalau tidak mati, tidak akan menemui jannah, tidak akan mendapatkan yang lebih baik, kan? Maka harus mati untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dalam surga. Tetapi kematiannya sakit. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat, kata Nabi SAW ketika beliau akan wafatnya, merasa sakit di kepalanya. Wa ra'sa, duhai kepalaku, kata Nabi. Keringat dingin sebiji-biji jagung di dahinya.
bersihkan, diambil, bahkan ada yang mengambilnya memasukkannya ke dalam botol, dan itu hanya boleh tabarruk seperti itu kepada Nabi saja, tidak bisa dikiaskan dengan ulama manapun. Kemudian beliau berkata sambil mengusap keringat dinginnya di jidatnya sallallahu alaihi wasallam, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya mati itu sakit, sesungguhnya mati itu sakit. Barakallahu fikum. Sehingga adhanna bi mauti abdi, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berat. Aku enggak pernah, kata Allah taala dalam hadis lain, ragu dalam suatu apapun. Apa bahasa? Bukan ragu. Kalau bahasa Cirebonnya ada awang-awangan. Bahasa Indonesianya apa? Iya, berat hati gitu mau nyabut. Tetapi dia harus agar mendapatkan yang lebih baik nanti di dalam jannah. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Berkata Zaid bin Aslam juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi ibadan hum ahlul mu'afah fi dunya. Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang ahlul mu'afah, golongan yang akan dimaafkan di dunia dan di akhirat. Inilah tafsir tambahan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai, yang disayangi, yang akan dimaafkan oleh Allah. Wa qala Thabit al-Bunani, inna lillahi ibadan yadhinnu bihim fid dunya 'anil qatli wal awja', yutilu a'marahum wa yuhsin arzaqahum wa yumituhum ala furushihim wa yatba'uhum bitabi'is syuhada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang Allah sangat sayang pada mereka di dunia. Jangan sampai dia terbunuh, jangan sampai dia lapar. Auja dari kata ju', al-qatl, pembunuhan. Yutilu a'marahum, maka Allah panjangkan umurnya. Wa yuhsin arzaqahum, Allah perbaiki, Allah baguskan rizki-rizkinya. Tetapi Allah matikan dia di kasur-kasur mereka. Allah matikan dia di hamparan-hamparan mereka. Wa yatba'uhum bitabi'us syuhada, tetapi Allah menstempelnya sebagai para syuhada. Berarti ada orang yang meninggalnya di atas kasur, tapi nilainya nilai syuhada. Manhum, siapa mereka? Aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayangi mereka, Allah panjangkan umurnya, Allah beri rezeki mereka, Allah baikkan amalan-amalnya, Masya Allah, Allah beri taufik. Tapi ujung-ujungnya dia tetap mati. Walaupun matinya ala firashihim, walaupun matinya di atas firash, di atas hamparan-hamparan mereka, tetapi dinilai dengan nilai para syuhada. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya wa Tabrani marfu'an min wujuhin dha'ifah. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Dunya dan Tabrani secara marfu' dari jalan-jalan yang lemah. Sudah pernah saya sampaikan mengapa para ulama suka membawa hadis-hadis yang lemah. Biasanya mereka memberikan kaidah yang pertama dengan hadis sahih, kemudian hadis sahih, kemudian hadis yang di bawahnya, kemudian beliau menambahkan dengan riwayat-riwayat yang dhaif yang semakna dengan itu. Jadi walaupun dhaif tapi isinya hampir sama dengan yang sahih-sahih tadi untuk menambah. Karena bisa saja hadis dhaif itu ternyata sahih karena isinya sama sesuai dengan hadis yang sahih. Wa fi ba'dhi al-fadhiha, dan di antara lafaz-lafaznya, innallaha dha'inun. Ya, saya baca di sini dhanain, tetapi nggak mungkin. Sebab kalimatnya harusnya dha'in, dhanna. Labas. Kenapa? Min khalqihi bi abi ya'ba bihim anil bala. Allah sangat sayang pada hamba-hambanya hingga dia enggan untuk menimpakan bala, bencana padanya. Ya'ba, menolak atau enggan. Anil bala, dari bencana-bencana. Yuhyihim fi afiyah. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka dalam keadaan afiyah, dalam keadaan baik. Wa yumituhum fi afiyah, dan mematikan mereka dalam keadaan baik. Maksudnya husnul khotimah. Wa yudkhiluhumul jannah fi afiyah, dan masukkannya ke dalam surga juga dengan afiyah.
Ini ada hamba-hamba Allah yang Allah sangat sayangi, wali-wali Allah, yang Allah hidupkan dia dalam keadaan afiah, Allah matikan dalam keadaan afiah, Allah masukkan dalam surga dalam keadaan afiah. Artinya barakallahu fikum, walaupun orang itu tidak punya penyakit apapun, ujung-ujungnya tetap wafat. Karena itu namanya ajal pasti datang. Sehingga dikatakan yuhyihim fi afiah. Dihidupkan dengan baik, dengan afiah, sehat walafiat. Demikian pula tidak diberi bala. Maksudnya nggak diberi musibah dan sebagainya, tidak. Tetapi pada akhirnya dimatikan juga. Tetapi alal afiyah, mati yang baik, yani husnul khotimah. Qala Ibnu Mas'ud wa ghairihi, berkata Ibnu Mas'ud dan selainnya, inna mautal faj'ah takhfifun ala mu'min. Sesungguhnya mati yang tiba-tiba itu keringanan bagi seorang mukmin. Mati yang tiba-tiba adalah keringanan bagi seorang mukmin. Barakallahu fikum. Masing-masing Allah berikan kebaikan. Ada yang Allah kebaikan dengan disakitkan, sengsara, susah, tapi terhapus dosanya dengan sakitnya itu, sampai ujung-ujungnya meninggal dalam keadaan sudah bersih. Demikian pula ada seorang mukmin yang matinya tiba-tiba, sehat walafiat, tiba-tiba tidur nggak bangun lagi. Ini juga keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya merasakan sakitnya sebentar. Mungkin orang-orang berkata dia tidak sakaratul maut. Tidak, dia tetap merasakan sakaratul maut. Mungkin keluarganya terlelap nggak tahu apa-apa. Sedangkan dia cengap-cengap di tengah malam, tidak ada yang tahu. Pagi sudah meninggal. Barakallahu fikum. Mautul faj'ah takhfifun 'alal mu'min. Meninggal yang tiba-tiba itu adalah sesuatu yang diringankan oleh Allah, atau keringanan dari Allah untuk seorang mukmin. Wa kana Abu Tha'labah Al-Khushani yaqulu inni la arju an la yakhnaquni Allahu kama arakum tukhnaquna indal maut. Bahwasanya Abu Tha'labah Al-Khushani pernah berkata, sungguh aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mencekik aku ketika matiku seperti aku melihat kalian tercekik ketika matinya. Wa kana lailah fi darih, maka pada satu malam di rumahnya, fasami'uhu yunadi, mereka mendengar dia memanggil, ya Abdurrahman. Wa kana Abdurrahman qad qutila ma'a Rasulullah sallallahu. Padahal Abdurrahman sudah terbunuh dalam jihad bersama Rasulullah SAW. Ya Abdurrahman. Padahal Abdurrahman ini sudah meninggal. Thumma ata masjid baitihi, kemudian dia mendatangi masjid rumahnya. Fasalla, kemudian dia salat. Faqubida, tiba-tiba beliau wafat. Wa huwa sajid, dalam keadaan sujud. Taib, artinya dikabulkan doanya. Dia tidak ingin tercekik seperti kalian ketika matinya. Aku melihat rata-rata tercekik. Aku nggak ingin seperti itu. Ternyata malam hari dia tiba-tiba memanggil Abdurrahman yang sudah terbunuh dalam jihad fisabilillah. Kemudian dia ke masjid rumahnya. Yani di rumahnya ada tempat sholat, tempat ibadah. Kemudian dia sholat dan meninggal dalam keadaan sujud. Wa qubida jama'atun minas salaf fis salati wa hum sujud. Dan banyak yang diwafatkan di dalam salat dalam keadaan sujud. Wa kana ba'duhum yaqulu li ashabi, dan sebagian mereka berkata pada sahabat-sahabatnya, inni la amutu mautakum lakin ud'a fa ujib. Aku tidak mati seperti matinya kalian. Ini aku tidak ingin mati seperti matinya kalian. Lakin ud'a wa ujib. Tapi aku ingin matiku seperti dipanggil kemudian aku datang. Begitu saja. Barakallahu fikum. Fakana yauman, maka pada suatu hari, qa'idan ma'a ashabih, beliau duduk bersama sahabat-sahabatnya. Faqala labbaika thumma kharra mayyita. Sedang duduk sama sahabat-sahabatnya.
Tiba-tiba dia berkata, "Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah." Terus tersungkur meninggal. Wa kana ba'duhum jalisan ma ashabihi fasami'u sautan. Sebagian mereka duduk bersama sahabat-sahabatnya, fasami'u sautan. Kemudian mendengar satu suara. Yaqulu ya fulan ajib. Suara itu berbunyi, ya fulan ajib. Wahai fulan, sambutlah panggilan. Fahadihi wallah akhiru sa'atika minad dunya. Maka itulah akhir hidupmu dari dunia. Fawathaba wa qala hadha wallahi hadil maut. Fawada ashabah. Ketika mendengar kalimat ya fulan, dipanggil namanya, nama orang tadi, ajib. Sambutlah panggilan ini. Fahadihi wallah akhiru sa'atika minad dunya. Yang menyeru tadi berkata, suara tadi, dan ini demi Allah akhir waktumu dari dunia. Maka orang itu langsung berdiri, kemudian berkata, ini sungguh panggilan kematian, hadil maut, panggilan kematian. Fawada'a ashabah, dia pamit kepada sahabat-sahabatnya. Wasallama alaihi, memberi salam pada mereka. Tsumman talaqa nahwa saut, kemudian dia berjalan ke suara itu. Wa huwa yaqulu salamun 'alal mursalin, kemudian dia berkata sambil berjalan menuju suara tadi, keselamatan atas para rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumman qata'a inda saut, kemudian dia berhenti, maksudnya napasnya ketika sampai di suara itu. Fatatabba'u atharahu fawajaduhu mayyita, maka teman-temannya, sahabat-sahabatnya mengejarnya. Apa ini dia? Mau kemana? Didatangi, sudah meninggal. Wa kana ba'duhum jalisan, sebagian lainnya duduk yaktub fi mushaf, duduk dalam keadaan dia menulis di lembaran-lembaran. Fa wada'al qalam min yadihi, kemudian dia lepaskan pena dari tangannya. Wa qala in kana mautukum hakadha wallahi innahu la mautun thayyib tsumma saqata mayyita. Tiba-tiba dia berkata, kalau maut kalian itu seperti itu, sungguh demi Allah, itulah kematian yang baik. Tiba-tiba dia terjatuh. Kalau sekarang kejadiannya, stop. Tiba-tiba jatuh, meninggal. Ikhwan ibn a'azakumullah, asbab 1001 macam asbab. Tetapi barakallahu fiikum, kematian tetap kematian. Ajal tetap ajal. Asbabnya bisa apa saja. Masak jadi jangan dikira kalau ini mungkin itu, ya bisa saja. Bisa saja mungkin dia kena sedang 40. Berhenti. Bisa jadi dia kecapean semalam yang suntuk muda, seperti murah. seorang ulama yang menulis semalam suntuk mencari hadis dengan makan korma muda. Betul, korma muda itu panas di perut. Paginya meninggal. Asbab. Tetapi barakallahu fikum, kematian tadi ringan dibandingkan dengan kematian orang-orang yang sampai dia seharian masih sakaratul maut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak beriman lebih mengerikan lagi, seperti binatang ternak yang disembelih. Mungkin disembelih lebih cepat. Ini tidak disembelih, tapi dia bergerak terus ke sana kemari, jatuh keranjang sampai ke pojok kamar ila akhir. Alhamdulillah, kemudian setelah selesai dikunci oleh mereka, setelah selesai diumumkan telah meninggal dengan tenang. Kadzab, dusta, padahal sama sekali tidak dengan tenang. Haula'il awliya, mereka ini para wali yang dikisahkan dalam kitab inilah, mereka lah yang meninggal dengan tenang, tentram. Karena panggilannya pun ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan keridhaan. Dan dalam riwayat tadi yang kita baca yang sahih, malaikat tadi mengatakan absyir, bergembiralah. Jadi ketika mau mencabut nyawanya, mengatakan absyir, bergembiralah. Wala tahzan, jangan khawatir, jangan takut. Sehingga dia menerima dengan tenang dan dengan sangat mudah, tidak melawan. Adapun mereka yang takut mati pasti akan melawan. Nah, melawannya itu yang menambah sakitnya, menambah sakarat.
wa kana akhir, dan bahwasanya yang lain jalisan yaktubul hadis, duduk dia menulis hadis. Fa wada'al qalam min yadihi, kemudian diletakkan penanya di tangannya, dari tangannya. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Famat, kemudian meninggal rahimahullahu taala. Demikian akhir pembahasan hadis yang lalu tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa aku mencintainya, maka aku akan menjadi tangannya, aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidak pernah aku ragu untuk mencabut nyawa seperti keraguanku mencabut nyawa hambaku yang aku cintai. Tidak ingin aku menyakitinya, tapi kematian harus baginya. Barakallahu fiikum, sebagaimana diriwayatkan, wallahu ta'ala a'lam. Sedangkan kematian mereka sudah diringankan, bagaimanapun keadaannya, dengan sakit, wafat. Sakit-sakit ini menghapuskan dosa-dosanya. Atau dengan mudah seperti tadi, atau dengan ditawarkan seperti para nabi. Para nabi ditawarkan, apakah mau meninggal sekarang atau nanti? Maka ketika Rasulullah SAW menunjuk tangannya ke langit dan berkata Ar-Rafiqil A'la, Aisyah berkata, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu, beliau telah memilih wafat, tidak memilih kita. Jadi tidak memilih bersama kita lagi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Adapun selain Nabi bukan ditawarkan, tetapi diberitakan berita gembira, maka dia meninggalnya dengan ridha. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Hadis berikutnya, hadis yang ke-39. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak paman Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah memaklumi untukku dari umatku, memaklumi umatku untukku 3 perkara. Al-khata', kesalahan yang tidak sengaja, wan nisyan, kealpaan, lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa yang terpaksa. Demikian hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lain-lainnya. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya, hadzal haditsu kharrajahu Ibnu Majah min tariqil Auza'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan Al-Auza'i, dari Atha, dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Daruqutni wa indahuma, dan pada keduanya, pada Ibnu Hibban dan Daruqutni, dari Auza'i, dari Atha, dari Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza isnadun sahih. Sanad yang disebutkan tadi adalah sanad yang sahih. Mengapa? Pertama, rawi-rawinya thiqatun tsabt, hafalannya kuat dan jujur terpercaya. Diriwayatkan dari yang semisalnya, sama-sama thiqatun tsabt, dan terus bersambung, ghairu mu'allal wala syadz, enggak ada illat, enggak ada syudzuz. Itu syarat kesahihan hadis. 4 perkara. Pertama, rawi-rawinya thiqah, kedua bersambung, ketiga tidak mu'allal, keempat tidak syadz. Warwatuhu kulluhum muhtajju bi. Rawi-rawinya semuanya bisa dijadikan hujjah, bisa diterima hadisnya. Bahkan muhtajju bihi atau muhtajju bihim fil sahih. Rawi tadi semuanya dipakai di dalam 2 kitab sahih, Bukhari dan Muslim.
Wa qad kharrajahu al-Hakim, dan dikeluarkan pula oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim berkata sahihun ala syartihima, sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kata qal, demikian dikatakan oleh Hakim. Walakin lahu illah, tetapi dalam sanadnya Hakim ada illat. Tadi syaratnya sahih ada 4. Salah satunya ghairu mu'allal, tidak ada illat. Di sini ada illat. Apa cacatnya? Walakin lahu illah. Wa qad ankarahu al-Imam Ahmad jiddan, bahkan Imam Ahmad menentangnya dengan keras terhadap kesahihan hadis tersebut. Wa qala laisa yurwa fihi illa 'anil Hasan, tidaklah diriwayatkan riwayat ini kecuali dari riwayat yang hasan. Maksudnya itu tentang itu bukan tidak sahih, tapi tidak nyampe ke sahih. Wahai Imam Hakim, itu hanya sampai pada derajat hasan. Tetapi alhamdulillah, hasan termasuk hadis yang bisa dijadikan hujjah. Dan disebutkan, diriwayatkan dari dengan derajat yang hasan dari Nabi SAW secara mursal. Kalau dikatakan mursal, maka itu dhaif. Wa qila li Ahmad innal Walid ibn Muslim rawa an Malik. Diriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar mithlahu. Dikatakan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya Walid ibn Muslim meriwayatkan dari Malik, dari Nafi', Masya Allah, dari Ibn Umar. Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar, itu silsilah dahabiyah, rantai emas. Maka diingkari juga. Wadakar li Abi Hatim Ar-Razi, tidak seperti itu riwayatnya, jalannya tidak seperti itu. Wadakar li Abi Hatim Ar-Razi hadis Al-Auza'i wa hadis Malik wa qila lahu innal Walid rawa aydan an Ibn Lahiyah. Sesungguhnya Walid meriwayatkan dari Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ini barakallahu fikum diperbincangkan karena biasanya dia meriwayatkan dari catatan, kemudian catatannya terbakar. Maka sebagian yang meriwayatkan sebelum terbakar sahih, tetapi setelah terbakar terjadi perselisihan, dan berkata sebagian besar mereka setelah terbakar riwayatnya tidak sahih. Tetapi ketika berkata mana yang sebelum terbakar, mana yang setelah terbakar, perselisih lagi mereka. Kalau si fulan itu datangnya kepada Ibnu Lahiyah sebelumnya, kalau si fulan datang setelahnya. Maka kalau dari si fulan sahih, kalau dari si Alan dhaif. Dan dari sini barakallahu fikum bahwasanya ilmu hadis tidak bisa pakai aplikasi. Tidak bisa pakai aplikasi. Sebab ada yang begitu, pakai aplikasi klik keluar sahih, keluar dhaif. Bagaimana kalau rawi ini thiqah, rawi ini dhaif, rawi ini kuat, rawi ini lemah. Sama tanggal-tanggalnya dimasukkan ke aplikasi tadi, tanggal wafat, tanggal ini, tanggal. Padahal barakallahu fikum, walaupun tanggal meninggalnya dengan tanggal meninggalnya si rawi berikutnya bersambung, bisa ketemu, belum tentu ketemu. Harus ada sejarah. Harus ada sejarah. Kalau sejarahnya dimasukkan ke aplikasi tadi, ternyata satu rawi punya sekian keadaan dalam sekian tahun. Tahun ini berbeda, tahun ini berbeda, tahun ini berbeda. Tahun ini di Mekah. Masukkan lagi yang itu. Kemudian untuk membedakannya, kapan dia sebelum terbakar, kapan terbakar. Ini barakallahu ini tidak mudah seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak bisa demikian. Tetapi betul-betul harus dilihat dari sekian banyak sisi. Sehingga barakallahu fikum kita betul-betul kagum dengan para ahli hadis bahwa mereka itu uqala ujaba. Mereka orang-orang cerdas. Kembali kepada kitab. Fa'ankara ayatan wa takara wa hadis Malik. Wa qila lahu innal Walid rawa an Ibn Lahiyah an Musa ibni Wardan an Uqbah ibni Amir dari Nabi SAW mislahu. Faqala Abu Hatim hadhihi ahadithu munkarah. Hadis-hadis ini semuanya munkar, ka'annaha mawdu'ah, seperti mawdu'ah. Wa qala lam yasma' al-Auza'i hadzal hadis min 'Atha. Al-Auza'i tidak mendengar dari Atha. Artinya sanad-sanad tadi yang dari Malik, dari itu dibuat-buat. Tidak mungkin.
Innama sami'ahu min rajulin lam yusam. Sesungguhnya dia mendengar dari seseorang yang tidak disebutkan namanya siapa. Atauhum annahu Abdullah ibni Amir. Datang pada mereka katanya Abdullah ibni Amir atau Ismail ibni Muslim. Qala wala yasihu hadzal hadis. Maka hadis dengan sanad seperti ini tidak sahih. Wala yathbut isnaduh. Jadi kalaupun silsilah dhahabiyah Malik An-Nafi' an Ibni Umar. Tetapi yang menceritakan itu orang yang dhaif, orang yang sering memalsu hadis, ya percuma. Kamu dengar dari siapa? Dari si fulan. Bahwa ini riwayat dari Malik. Fulannya ini bermasalah. Ya percuma yang mas tadi. Barakallahu fikum. Qultu wa qad rawa 'an al-Auza'i 'an 'Atha' 'an Ubaid ibn Umair mursalan min ghairi dzikri Ibn Abbas. Disebutkan dalam riwayat Al-Auza'i dari 'Atha' dari Ubaid ibn Umair secara mursal. Min ghairi dzikri Ibn Abbas, tanpa menyebutkan Ibn Abbasnya, langsung pada Nabi. Kan sahabat yang dibuang dari tabi'in. Kalau tabi'innya thiqah, berarti yang hilangnya sahabat semuanya udul, kan nggak apa-apa. Kata para ulama tidak begitu, bisa jadi dia meriwayatkan dari tabi'in yang lain dulu baru dari sahabat, mungkin kan, maka nggak bisa, itu mursal namanya. Warawa Yahya ibni Sulaim an ibni Juraij, dia berkata Atha sampai kepadaku. Atha yang berkata sampai kepadaku, balaghani anna Rasulullah sallallahu qal, bahwa Nabi berkata, innallaha tajawaza li ummati adal khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sampai kepadaku. Atha menyatakan sampai kepadaku dari mana? Beliau tidak ketemu Nabi. Ya berarti dari sahabat. Belum tentu. Mungkin sebelum sahabat ada orang lain. Barakallahu fikum. Innallaha tajawaza li ummati 'anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaklumi untuk umatku kesalahan yang tidak disengaja, wan nisyan kealpaan, wa mastukrihu alaih, dan apa yang merupakan keterpaksaan. Kharajahu al-Jauzani wa hadzal mursal ashbah. Hadis yang mursal ini yang paling mending. Ashbah itu paling mirip, paling mending. Wa qad warada min wajhin akhar. Diriwayatkan pula dari sisi lain dari Ibnu Abbas marfu'an sampai kepada Nabi, nyambung dari Ibnu Abbas. Wa rawahu Muslim ibn Khalid Az-Zanji an Sa'id al-Allaf. Dari Ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu innallaha ta'ala tajawaza li ummati al-thalath atau an thalath al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Demikian dikeluarkan oleh Al-Juzjani. Wa Sa'id al-Allaf huwa Sa'id ibn Abi Saleh. Berkata Ahmad, huwa Makki, dia orang Mekah. Qila lahu kaifa halu, bagaimana keadaan orang ini? Salah satu rawinya yang bernama Sa'id ibn Abi Saleh, qala la adri wa ma 'alimtu ahadan rawa anhu. Aku tidak kenal, aku tidak tahu, dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari dia selain Muslim saja, Ibnu Khalid, Muslim Ibnu Khalid. Qala Ahmad wa laysa hadha marfu'an. Kalau begitu bukan hadis marfu'. Innama huwa 'an Ibnu Abbas qawluhu. Sesungguhnya dari Ibnu Abbas ucapannya, naqala dzalika anhu Mahnan, dinukil yang demikian darinya oleh Mahnan. Wa Muslim ibni Khalid ta'afu, sedangkan Muslim ibni Khalid dilemahkan. Wa rawa min wajhin thalith, diriwayatkan pula dari sisi yang ketiga. Ini mursal, yang ini ada rawinya yang tidak dikenal, yang ini ada orang yang dhaif. Orang yang dhaif pernah benar nggak? Pernah. Artinya kok dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada. Ini hanya karena nggak nyambung saja. Tapi ada jalan lain. Si orang lemah ini berarti juga sama seperti itu. Benar. Tambah ketiga, jalan ketiga. Tambah keempat, maka dari dhaif kepada hasan.
Sehingga dikatakan tidak sampai kepada sahih, tapi dia hasan. Sebab tidak mungkin kebetulan ini meriwayatkan dengan guru sama. Ini ada orang lemah berbicara, sama. Yang itu juga menyatakan dari orang lain lagi, sama. Ini dari orang yang tidak dikenal, majhul, sama juga. Benar. Begitu barakallahu fikum yang menyebabkan hadis ini dikatakan hasan. Qala wa rawa min wajhin thalith. Diriwayatkan dari jalan yang ketiga, dari riwayat Baqiyah ibn Walid, dari Ali al-Hamadani, dari Abi Jumrah, dari Ibn Abbas marfu'an. Kharrajahu Harb wa riwayat Baqiyah an-masyayikhil majahil la tusawi syai'a. Tetapi Baqiyah meriwayatkan dari guru-gurunya yang majhul itu tidak dianggap la tusawi syai'a, tidak berarti apapun. Warawa min wajhin rabi', ada riwayat dari sisi yang keempat. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dari jalan Abdurrahim Ibn Zaid al-A'ma, dari ayahnya, dari Sa'id ibn Jubair, dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW, hadis tadi. Wa Abdurrahim hadha dha'if, Abdurrahim juga dha'if. Jadi yang tidak bisa naik ke hasan kalau kadzab, berdusta, bodoh, pemalsu hadis, itu yang nggak bakal bisa naik ke sahih. Tapi kalau hanya lemah, bisa jadi dia ingat sesuatu dengan kelemahannya, ternyata yang lain juga sama, ingat juga, ya juga berarti benar. Begitu. Wa qad rawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin akhar, telah diriwayatkan pula dari Nabi dari sisi-sisi yang lain. Wa qad taqaddama anna al-Walid bin Muslim rawahu an Malik, dan sudah disebutkan tadi bahwa Walid bin Muslim meriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu', dan disahihkan oleh Hakim. Wa gharrabahu, dan kemudian dianggap gharib. Wa huwa inda huddaqil huffaz batilun ala Malik. Tetapi riwayat ini menurut para huddaq, jamaknya hadiq, orang yang cerdas, al-huffaz, orang-orang yang cerdas dan penghafal, tahu kalau ini batil dari Malik. Artinya Malik dari Nafi', dari ini kalau memang beritanya benar, ya benar. Tetapi yang meriwayatkan itu tadi adalah orang yang dikatakan tidak bisa diterima ucapannya. Ada batilun ala Malik, ini didustakan atas Malik. Kama ankarahul Imam Ahmad, sebagaimana diingkari oleh Imam Ahmad dan juga Abu Hatim. Wa kana yaqulani, keduanya berkata, anil Walid, tentang Walid ini, innahu katsirul khata', orang ini sering salah. Kalau sudah ada riwayat dari Malik, dari Nafi', dari Anas, selesai sudah, gak perlu dibahas sampai 2 halaman. Itu sangat sahih sekali, silsilah dhahabiyah. Tetapi ini orang yang meriwayatkan tadi dari Malik, katsirul khata', sering salah kalau meriwayatkan. Wa naqala Abu Ubaid al-Ajurri an Abi Dawud, dinukil pula oleh Abu Ubaid al-Ajurri dari Abi Dawud. Qala rawal Walid ibn Muslim an Malik asyrata ahadith. Katanya, Walid ibn Muslim ini telah meriwayatkan dari Malik 10 hadith. Laisa lahu asl. Ternyata tidak ada asal. Sering salah tadi, sampai pernah meriwayatkan 10 hadis dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, 10 hadis. Laisa laha asl. Yang ternyata tidak ada asalnya sama sekali. Laisa laha aslun. Minha an-Nafi' arba'ah. Yang 4-nya dari Nafi'. Qultu wadh-dhahir, saya katakan, tampaknya anna minha hadal hadis. Tampaknya di antaranya hadis ini yang beliau salah mengatakan an Malik padahal bukan. Wallahu a'lam. Wa kharraja al-Juzjani dari riwayat Yazid bin Rabi'ah, aku mendengar Abul Ash'ath disampaikan padanya hadis dari Thauban dari Nabi SAW, qala innallaha azza wa jalla tajawaza an ummati aw li ummati an thalath, adil khata' wa nisyan wa ma ukrihu alaih. Juga riwayat yang berikutnya, innallaha azza wa jalla tajawaza ila akhirih, diriwayatkan dengan sanad oleh Jauzani tadi dari Yazid ibn Rabi'ah, aku mendengar Abul Ash'ath menyampaikan kepadanya dari Thauban. Wa Yazid ibn Rabi'ah dha'if jiddan, sedangkan Yazid ini
Ibnu Rabi'ah lemah sekali. Wa kharaja Ibnu Abi Hatim dari riwayat Abi Bakar Al-Hudhali dari Syahr Ibn Khawshab dari Ummu Darda dari Nabi SAW qala inna Allah tajawaza an ummati thalathin. Hadis berikutnya isinya sama, ternyata bukan dari Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari riwayat Abu Bakar Al-Hudhali dari Syahr Ibn Khawshab dari Ummu Darda dari Nabi SAW. Setelah menyampaikan riwayat tersebut dalam hadis ini, ama taqra bidzalika Qur'anan, tidakkah engkau membaca dalam masalah ini dalam Quran? Artinya isinya ada dalam Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan kau azab kami kalau kami lupa atau kami keliru. Baik. Wa Abu Bakar Al-Hudhali matrukul hadis. Tetapi rawinya ada Abu Bakar Al-Hudhali yang ditinggalkan hadisnya oleh para ulama. Wa kharaja Ibnu Majah walakin indahu an Syahr. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah tetapi di sisinya dari Syahr Ibn Khawshab dari Abi Dar Al-Ghifari, bukan dari Ummu Darda. Dari Nabi SAW qala inna Allah tabaraka wa ta'ala tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Walam yadhkur kalam al-Hasan, tetapi tidak menyebutkan ucapan al-Hasan. Apa ucapan al-Hasan? Tidakkah kau baca di dalam Al-Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Farawahu an Hisham ibn Hassan wa rawahu Mansur wa Auf an al-Hasan an qawlihi lam yarfa'uhu wa rawahu Ja'far ibn Jisr ibn Farqad an abihi an al-Hasan an Abi Bakrah marfu'an wa Ja'far wa abuhu dha'ifan. Dalam riwayat ini, dalam sanad ini ada Ja'far dan bapaknya dhaif. Dua-duanya dha'ifan. Qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi, "Laisa hadzal hadis isnaduhu yuhtaj bihi akahu al-Baihaqi." Barakallahu fiikum. Sehingga disebutkan di awal hadis hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhu. Wa karena banyak jalan-jalan lain dikeluarkan dari sekian banyak jalan. Derajatnya hasan. Lebih yakin lagi ketika isinya ada dalam Quran. Yang pertama yang tadi dibaca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan azab kami kalau kami lupa atau kami tidak sengaja. Satu, mendapatkan atau isinya dua, kurang satu terus. Di dalam ayat lain, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa. Allah maafkan. Karena qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap kokoh dengan keimanan. Wa fi sahih Muslim, dan diriwayatkan dalam sahih Muslim, bukan hadis ini tetapi mendukung makna yang terkandung di dalamnya. Dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas qala lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, qala Allah berfirman, qad fa'al, aku telah lakukan. Kan ayatnya berupa doa, wahai Rabb kami, jangan adab kami kalau kami lupa atau kami keliru. Qad fa'alt, aku sudah lakukan. Wa anil ala an abihi an Abi Hurairah annaha lamma nazalat, ketika turun ayat ini Allah berkata, na'am, yang tadi qad fa'altu, aku telah lakukan. Wa laysa wahid minhuma musarrahan bi raf'ihi. Wa kharraja ad-Daruqutni an riwayah Ibn Jurayj an Atha an Abi Hurairah. Kedua riwayat tadi tidak tegas perafaannya kepada Nabi, tetapi wa inkan, walaupun tidak dirafakan kepada Nabi, yang seperti ini tidak mungkin dari ijtihad sahabat, pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga lahu hukmul marfu'. Paling tidak saya akhiri sampai pada hadis Muslim ini untuk meyakinkan bahwa lafaz hadis tadi di samping hasan karena banyaknya riwayat-riwayat, jalan-jalan saling mendukung dan seterusnya, juga karena makna yang terkandung dalamnya ada dalam ayat.
sebagaimana dalam hadis Muslim tadi, bahwa ketika turun ayat tadi Allah berkata, qad fa'alt, aku sudah lakukan. Artinya yang lupa diangkat pena, yang tidak sengaja diangkat pena, yang terpaksa juga dikecualikan oleh Allah, illa man ukriha. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa Indah Siar, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi rekaman kajian Kitab Jami'ul Walhikam bersama Al-Ustaz Muhammad bin Marasal Hafizahullah Ta'ala. Semoga dari apa yang tadi telah kita ikuti dunia bisa menjadi tambahan ilmu atau manfaat untuk kita semua. Ya Rabbal Alamin. Kemudian insya Allah sajian acara berikutnya yaitu pada pukul 8:15 ya. Pukul 8:15 atau pukul ya atau lebih. Kita akan mengikuti ya live dari santri kitab Taisir Alam bersama Al-Ustaz Muhammad bin Marasal Hafizahullah Ta'ala yang kami siarkan secara langsung di Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin untuk menuju pukul 8:15 kita akan temani lagi di kesempatan pagi hari ini dengan selingan-selingan merotal dan juga mutiara hikmah. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Harga 20 ya? Contoh 25. Setengah kilo. Jadi 57. 3/4 kilo. 3/4 kilo itu dibina tuh. Setengah kilo. Oh. Jadi berapa? 2. Sebentar. Bayar. 2 jadi berapa? 109. 2. Iya. Orang teman. Ya. 109 sih. Gede nggak sih lah? Dia aja berapa ya? Mana ya? Mana? 1,5 kilo.